Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN menjadi ASN P3K di tahun 2024, khususnya terkait kriteria honorer atau tenaga non-ASN yang dapat diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini. Apa saja kriteria tersebut? Apakah sobat termasuk? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Terdapat 4 poin utama dalam arah kebijakan calon ASN tahun 2024. Salah satu di antaranya yaitu seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengadaan pegawai ASN tahun 2024 meliputi pengadaan P3K dan CPNS. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun ini dikhususkan untuk ex-tenaga honorer kategori 2 dan pegawai honorer atau non-ASN. Sedangkan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk talenta-talenta baru, fresh graduate, atau masyarakat umum yang memenuhi syarat. Tapi, apakah seluruh tenaga non-ASN akan diangkat menjadi P3K tahun ini? Apakah ada kriteria khusus untuk honorer atau tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K? Jawaban singkatnya, ada sobat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pan-RB, terdapat 3 kriteria honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini. Sebelum kita bahas kriteria tersebut, ada baiknya sobat memahami tata cara penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN pada tahun ini. Setelah menerima persetujuan prinsip formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, instansi pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN berdasarkan persetujuan prinsip dari Menteri Pan-RB. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang disusun oleh instansi pemerintah tersebut. Jika rincian kebutuhan yang disusun belum sesuai, instansi pemerintah harus menyesuaikan kembali rincian kebutuhan ASN tersebut. Selanjutnya, BKN menyampaikan hasil validasi rincian kebutuhan pegawai ASN dalam bentuk pertimbangan teknis atau pertek sebagai pertimbangan Menteri Pan-RB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN. Setelah proses tersebut selesai, Menteri Pan-RB akan menetapkan rincian kebutuhan pegawai ASN dan menyampaikannya ke instansi pemerintah. Terakhir, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK akan mengumumkan lowongan kebutuhan berdasarkan rincian kebutuhan yang ditetapkan oleh menteri tersebut. Tapi sobat jangan khawatir, proses ini cukup cepat karena telah dilakukan melalui layanan elektronik SIASN BKN. Menteri Pan-RB pada konferensi pers pengadaan ASN sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi calon ASN, CPNS dan P3K tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan atau formasi pegawai ASN, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Informasi lengkap mengenai rencana jadwal pendaftaran CPNS dan P3K dapat sobat simak pada video berikut. Kapan pendaftaran P3K dan CPNS dibuka? Selanjutnya, setelah pendaftaran P3K dan CPNS dibuka, sobat harus mengikuti seluruh tahapan seleksi calon ASN untuk dapat diangkat menjadi ASN. Adapun skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 adalah sebagai berikut.
seleksi CASN tahun 2024 akan dilakukan melalui CAT BKN, yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K, di mana untuk seleksi P3K, kuotanya 100% untuk formasi khusus non-ASN. Hal ini berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Untuk seleksi P3K, jika peserta seleksi memenuhi lowongan formasi, peserta seleksi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Apabila tidak memenuhi lowongan formasi, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi, seluruh peserta yang mengikuti seleksi P3K akan tetap diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NI P3K. Setelah itu, P3K paruh waktu tersebut dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan menggunakan mekanisme seleksi khusus yang akan dibuat kebijakannya melalui Permen Pan RB. Khusus untuk seleksi P3K, terdapat beberapa kriteria pelamar yang dapat mengisi formasi P3K tersebut. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pan RB, rencana seleksi ASN tahun 2024 adalah sebagai berikut. Untuk formasi CPNS dapat dilamar oleh pelamar umum, fresh graduate, dan digital talent, di mana 100% kuota formasi untuk umum atau dapat dilamar oleh siapa saja selama memenuhi persyaratan pada formasi tersebut. Untuk seleksi CPNS, setelah mengikuti seleksi menggunakan Computer Assisted Test atau CAT BKN, kelulusan peserta didasarkan pada nilai ambang batas atau NAB dan peringkat terbaik peserta seleksi. Sedangkan untuk formasi P3K, hanya dapat dilamar oleh 3 kategori, yaitu 1. Ex tenaga honor kategori 2, 2. Non-ASN yang terdata di database BKN, 3. Non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Apakah sobat termasuk dalam salah satu kategori tersebut? Tapi bukan itu saja sobat. Untuk kriteria honorer atau tenaga non-ASN yang bisa melamar dan mengisi formasi P3K adalah sebagai berikut. Pertama, ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. 2. Tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. 3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, sobat juga harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan formasi P3K yang sobat lamar, yaitu minimal 2 tahun untuk formasi jabatan pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Dan minimal 3 tahun untuk formasi jabatan pada jenjang muda. Aktif bekerja yang dimaksud pada kriteria tersebut yaitu aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Jika sobat memenuhi kriteria tersebut, sobat dapat mengikuti seleksi P3K dan seleksi menggunakan CAT BKN. Untuk penentuan kelulusan seleksi didasarkan pada peringkat terbaik ya sobat. Contohnya, jika terdapat 10 formasi P3K pada jabatan di instansi sobat yang ingin sobat lamar, maka yang akan lulus dan menjadi P3K penuh waktu adalah 10 peringkat teratas dari hasil seleksi CAT. Peserta lainnya akan menjadi P3K paruh waktu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Informasi selengkapnya mengenai mekanisme pengangkatan P3K dan seleksi CPNS akan kita bahas jika aturan mengenai seleksi calon ASN tahun 2024 sudah dikeluarkan. Jadi, silahkan subscribe channel catatan ASN dan aktifkan loncengnya ya sobat. Nah, itulah informasi mengenai kriteria honorer atau tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Sobat dapat melihat video-video yang ada di channel catatan ASN ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.